Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqallahul azim. Para pemirsa YouTube Saran Kang Didi NT Dewi garis miring SP. Dalam hal ini Kang Didi hanya akan membahas tentang syahadat sepotong secara hakikat dan ma'rifat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya lebih kurang adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kang Didi sengaja mencoba untuk membahas ini secara hakikat dan ma'rifat tentang pengertian syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kata-kata bersaksi, aku bersaksi ini, bersaksi saja berasal dari dua kata, dan kemudian aku ini yang akan penyaji sampaikan secara perlahan-lahan. Sebelum berbicara kepada Tuhan atau tentang keadaan Allah atau adanya Allah, Kang Didi akan berusaha berangkat dari kata-kata bersaksi, yaitu berawalan ber dan saksi. Lalu apa yang dimaksudkan dengan saksi itu? Dalam hidup sehari-hari kita berbicara langsung pada kata saksi, baik di kantor polisi maupun di pengadilan. Siapakah yang menjadi saksi? Apakah orang buta bisa menjadi saksi? Orang tuli bisa menjadi saksi? Orang bisu menjadi saksi? Orang buntung bisa menjadi saksi? Orang yang tidak punya tangan dan kaki apakah bisa menjadi saksi? Jawabannya satu kata, bisa. Ketika di kantor polisi maupun di pengadilan semua bisa menjadi saksi. Orang tuli bisa bersaksi dengan mulutnya. Orang bisu bisa bersaksi dengan tangannya. Orang buta bisa bersaksi dengan tulisannya dan beralinya. Orang buntung bisa bersaksi dengan indranya. Yang tidak bisa bersaksi itu adalah orang tidak sadarkan diri, orang gila atau orang sakit jiwa. Itu di dunia. Lalu sekarang, yang dimasukkan dengan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama tentang aku. Aku itu sebenarnya siapa? Jika kalimat ini saya rubah dan saya pertanyakan kepada para penonton, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya mencoba merubah kata-kata ini menjadi Kang Didi bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Benarkah berangkat dari pengertian itu? Beberapa kali saya bertanya kepada orang, dia tidak menjawab. Mau menjawab boleh salah, mau menjawab benar pun salah. Kenapa? Pengertiannya aku. Kenapa jadi dirubah Kang Didi? Kalau saya rubah, itu yang kira-kira melarang. Sedangkan maknanya boleh, karena aku di sini maksudnya pada seseorang. Lalu aku itu siapa sebenarnya? Kita tinggalkan dulu tentang aku. Sekarang bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan kita mengorek Allah menciptakan tentang proses alam ini dan manusia ini. Bahkan kalau orang langsung berkata, apa buktinya bersaksi? Sejak kapan manusia bersaksi? Orang bisa berkata, ini adanya langit dan bumi, adanya ini. Ini hasil dari pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Tentang hasil buatannya, hasil ciptaannya dalam bentuk yang kita lihat. Sejak kapan manusia bersaksi? Ini jawabannya susah dan riskan, tetapi saya mencoba.
Yang jelasnya manusia sejak kapan bersaksi adanya Tuhan? Sejak dia menyadari akal sehatnya, tahu keimanannya, tahu kesadarannya, sadar akan keislamannya, kalau Islam ketakwaannya, akan adanya Allah yang Maha Kuasa. Kenapa saya katakan ini agak susah, agak sukar? Bersaksi di sini, lihat dengan mata kepala kita hasil ciptaan Tuhan. Bukannya proses Tuhan menjadikan sesuatu, tetapi hasil proses ciptaan Tuhan dalam wujud bentuk dari mulai langit beserta benda astronominya, beserta benda bola langitnya, beserta alam di jagat raya ini, termasuk dunia yang paling kecil ini. Itu tentang kata-kata saksi atau bersaksi. Kata saksi atau bersaksi. Sejak kapan? Lalu bagaimana kalau manusia tidak mengakui kesaksiannya atau orang komunis? Silahkan saja, kita tidak perlu mencela dan menghina orang tersebut. Dia punya hak. Yang kedua menarik tentang kata-kata aku. Siapa aku? Kalau saya terjemahkan, kalau saya dialog, atau katakanlah saya ada Dedi 1 dan Dedi 2. Dedi 1 atau saya bertanya kepada Dedi 2, mana Dedi 2 itu? Saat dia mengacungkan tangan, maka saya katakan itu jari telapak tangan Dedi 2. Saat dia mengatakan ini, itu dada Dedi 2. Ketika dia mengatakan ini yang berkata, itu mulut dan bibir Dedi 2. Yang saya tanyakan, mana Dedi 2? Ketika dia mengatakan, ini seluruh tubuh, itu raga jasmani, bentuk tubuh yang diberi nama oleh Bapak dan Ibu. Yang saya tanyakan, mana akunya itu, Dedi yang aslinya itu? Saya coba menjawab perlahan-lahan dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton, pemirsa YouTube yang berbahagia dalam Aku Bersaksi. Kalau saya menerjemahkan, aku adalah yang mengisi raga Dedi Nuryadinata. Inilah aku di dalamnya yang mengisi jasmani Dedi Nuryadinata. Sebagaimana bunyi firman Allah, maka engkau kusempurnakan dengan ruhku dalam firman. Dan ada kalimat terakhirnya, maka ruh itu nanti harus kembali kepadaku. Apa doktrinnya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ruh ini berasal dari Allah, pikiran ini berasal dari Allah, maka harus kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Raga saya ini terbentuk, terwujud karena adanya hasil bumi atau bumi di alam, di tanah ini. Maka raga ini akan kembali menjadi bangkai dan kembali ke dalam tanah. Air yang ada di tubuh saya dari air mata dan sebagainya. Karena awal mula manusia tercipta dari setetes air, maka air-air itu akan kembali kepada Yang Maha Kuasa atau kembali kepada air. Sumbernya di lautan. Napas saya dalam bentuk angin. Ada tapi tidak terlihat. Seperti angin. Napas saya ada, maka akan kembali nanti kepada alam aslinya. Yaitu angin di alam ini. Kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Di mana dia berasal harus kembali kepada asalnya. Lalu keberanian, keserakahan, nafsu keinginan jasmani, ingin menguasai dan sebagainya, terkadang dijadikan nafsu salah. Maka nafsu, keberanian segala macam ini di dalam tubuh saya akan kembali kepada panasnya sinar matahari, karena matahari adalah awal sinar panas yang bisa menerangi kehidupan manusia.
Jadi aku di sini adalah yang menempati raga Dedi Nuryadinata. Sejak kapan aku bersaksi? Sejak adanya keimanan di dalam diri kita. Menyaksikan hasil ciptaan yang maha kuasa di jagat raya ini. Di alam ini. Tiada Tuhan tidak akan mampu karena manusia yang menciptakan ini. Yang menciptakan alam ini. Menciptakan astronomi ini beserta seluruh isinya. Jadi hanya Allah lah yang bisa mewujudkan ini semua. Karena makhluknya tidak akan mampu. Dan siapa yang harus disembah? Ya tentunya yang Maha Kuasa atau Allah namanya. Bagaimana cara menyembahnya? Sesuai dengan hakikat agama masing-masing. Kalau Islam tentunya ya menyembahnya dengan cara ibadat. Baik ibadat secara syariat atau mengerjakan sholat 5 waktu dan sebagainya. Maupun ibadah secara hakikat dan marifat. Bagaimana Pak hakikatnya? Ibadah secara hakikat. Banyak orang yang beribadah tengah malam dengan duduk diam. Raganya terdiam, hatinya bicara, pikirannya berbicara, diskusi kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena itulah jalan yang terbaik mengakui kebesaran Tuhan dikala kita sendiri berserah diri, memohon, bermunajat. Di bahasa Jawa mungkin disebut dengan semedi atau hening. Di bahasa Al-Quran atau di Islam disebut dengan tirakat dan sebagainya. Ya. Berdoa tengah malam. Dan demikian dengan bahasa-bahasa yang lain. Di ajaran lain mungkin ada dengan bahasa yang lain. Ini sementara yang saya sampaikan. Kemudian akan saya sambung lagi pada periode kedua. Tentang aku bersaksi